Jumpa lagi dalam channel Belajar Seni Budaya. Kali ini kita akan membahas materi gambar model, materi kelas 8 SMP bersama saya Hieronymus Hayon. Gambar model. A. Pengertian. Kata gambar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tiruan barang, dalam hal ini orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas. Yang kedua, kata model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gambar model adalah kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Kegiatan menggambar dengan pendekatan model sebagai objek peniruan adalah ciri pembeda antara gambar model dengan gambar yang lainnya. Terkadang ketika mengamati objek gambar secara langsung akan membuat kita ragu untuk menggambarnya. Dari mana kita akan memulai dan terkesan sulit. Padahal sebetulnya tidak sesulit itu. Semua orang dapat menggambar tanpa membutuhkan bakat. Untuk bisa menggambar, kita tidak harus benar-benar menggambar seperti bagaimana mata menangkap cahaya dan memantulkan benda yang kita lihat. Untuk menggambar model, kita hanya perlu menirukan bayangannya saja. Nah, sederhana bukan? B. Prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama, komposisi merupakan cara menyusun atau mengatur objek sehingga tampak menarik dan indah. Komposisi dibedakan atas komposisi simetris, yaitu meletakkan atau menyusun objek gambar yang seimbang kiri kanan serta atas bawah. Yang kedua, komposisi asimetris. Kita meletakkan atau menyusun objek gambar secara tidak beraturan namun tetap memperhatikan keseimbangan. Perhatikan gambar. Pada komposisi simetris ada kesamaan bobot antara objek kiri dan kanan. Sementara pada komposisi simetris, gambarnya tidak beraturan namun tetap memperhatikan keseimbangan antara sisi yang kiri, kanan, atas, dan bawah. Proporsi adalah perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Jadi perhatikan, proporsi atau gambar mata harus sebanding dengan besarnya mulut, atau perbandingan mata dengan keseluruhan kepala atau keseluruhan tubuh manusia. Jadi dalam menggambar, proporsi itu penting. Selanjutnya, keseimbangan. Dalam menyusun objek gambar, hendaknya menghindari berat sebelah suatu bidang. Jadi perhatikan gambar, adanya keseimbangan antara sisi kiri, kanan, atas, dan bawah. Kesatuan adalah keserasian antar objek gambar yang membuat objek gambar menjadi satu bingkai yang sama dan tampak menyatu. Diperhatikan, ada gambar A dan gambar B. Objek gambarnya sama, tetapi susunan objek gambarnya pada gambar A menyatu. Sementara pada gambar B, objeknya tidak menyatu meskipun hasilnya bagus. Unsur utama gambar model. Yang pertama, titik. Unsur gambar yang paling sederhana. Titik akan tampak berarti bila jumlahnya banyak. Garis, unsur yang terbentuk dari rangkaian titik-titik yang terjalin memanjang menjadi satu. Garis dibedakan atas 4, yaitu garis lurus, garis lengkung, garis patah-patah, dan garis spiral. Diperhatikan gambar, ada 4 macam garis.
Unsur yang berikutnya adalah bidang. Bidang adalah unsur yang terbentuk karena pertemuan dari beberapa garis. Unsur bentuk, unsur yang terbentuk karena pertemuan dari beberapa bidang. Selanjutnya unsur warna, unsur yang terbuat dari pigmen atau zat warna. Warna dibedakan atas yang pertama, warna primer atau warna pertama, warna yang berdiri sendiri, bukan campuran dari warna manapun. Contohnya merah, kuning, dan biru. Warna sekunder, warna hasil campuran dua warna primer, antara lain hijau, ungu, dan jingga. Hijau hasil campuran kuning dan biru, ungu hasil campuran merah dan biru, dan jingga hasil campuran kuning dan merah. Yang ketiga, warna tersier, warna hasil campuran dua warna sekunder atau warna sekunder dan primer. Jadi contohnya coklat, coklat kekuningan, dan lain-lain. Warna coklat merupakan campuran dari merah dan hijau. Coklat kekuningan hasil campuran warna kuning dan warna ungu, dan lain-lain. Hitam dan putih bukan kategori warna, karena hitam dan putih berdiri sendiri, bukan hasil campuran warna manapun. Akan tetapi sering digunakan juga dalam mencampur warna. Sebuah warna jika dicampur hitam, maka warna tersebut akan menjadi lebih tua. Jadi contohnya merah tambah hitam menjadi merah tua. Dan sebuah warna jika dicampur putih, maka warna tersebut menjadi lebih muda. Merah tambah putih menjadi merah muda atau pink. Unsur yang selanjutnya adalah tekstur. Tekstur adalah keadaan permukaan suatu benda. Tekstur dibedakan atas yang pertama tekstur nyata, yaitu tekstur yang jika dilihat dan diraba sama. Nah, tekstur ini ada pada objek nyata. Benda yang teksturnya kasar dilihat dan diraba sama kasar. Yang kedua, tekstur semu, yaitu tekstur yang jika dilihat dan diraba tidak sama. Tekstur ini yang ada pada gambar yang kita buat. Misalnya kita menggambar meja, terlihat kasar, tetapi ternyata diraba tidak sama, yaitu halus. Selanjutnya unsur gelap terang. Gelap dan terang terjadi karena adanya cahaya. Namun gelap dan terang dalam gambar terjadi karena adanya perbedaan warna. Pada bidang atau sisi yang gelap, maka warnanya menjadi lebih tua, dan pada bidang atau sisi yang terkena cahaya atau terang, maka warnanya menjadi lebih muda. D. Alat dan bahan menggambar model. Alat adalah segala macam perkakas yang digunakan untuk menggambar. Contohnya karet penghapus, mistar, kain lap, kapas, dan lain-lain. Yang kedua, bahan adalah segala macam material yang digunakan untuk menggambar. Contohnya yang pertama, pensil. Pilihlah setidaknya dua tipe pensil yang berbeda, yaitu pensil keras 2H sampai dengan H dan pensil lunak 2B sampai ukuran 8B. Pensil keras digunakan untuk membuat sketsa dan pensil lunak digunakan untuk menegaskan bagian paling akurat serta untuk mengarsir. 2. Pensil warna. Pensil warna adalah pewarna yang bisa dipilih jika kita mengharapkan kemiripan gambar. Penggunaannya sama dengan pensil hitam. Yang ketiga, krayon. Krayon terdiri dari dua jenis, yaitu krayon kapur dan krayon minyak padat atau lilin. Krayon cenderung lebih sulit dalam penggunaannya karena sering memberikan tekstur yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang keempat, kertas. Jika memungkinkan, pilihlah jenis kertas yang lebih tebal dan bertekstur. Tekstur kertas akan memberikan wilayah yang lebih mudah untuk dikoresi pensil. Langkah atau tahapan menggambar objek.
Persiapkan objek atau model yang akan digambar. Atur komposisi, pencahayaan, serta sudut pandang. 2. Buatlah sketsa kasar. Dapat dimulai dari bentuk dan bidang dasar yang menyerupai model, lalu sesuaikan sedikit demi sedikit dengan bentuk asli modelnya. Gunakan pensil jenis keras dan goreskan tipis. 3. Berikan kesan gelap terang pada sketsa kasar yang dirasa cukup akurat bentuknya. Cukup perhatikan bagian gelap dan bayangan saja. Secara perlahan, mulai dari bagian paling gelap. Aturlah arsiran sehingga membentuk gradasi yang sesuai. Yang keempat, perhatikan keseimbangan, proporsi, dan kesatuan dari gambar. Jika dirasa ada yang kurang pas, perbaiki detail objek gambar tersebut dengan memperhatikan keseluruhan gambar. Berikut tips sukses dalam menggambar. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Ingat, rajin cuci tangan, tetap gunakan masker, dan jika Anda bepergian, tetap jaga jarak. Sekian dan terima kasih.